Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zuhana Yuha, NIM 058 akan membawakan sebuah dongeng yang berjudul Babat Pasir Luhur. Pada suatu kerajaan yang bernama Pajajaran dipimpin oleh Prabu Siliwangi, yang pada saat itu ia akan turun tahta digantikan oleh Prabu Banyak Catra. Namun syarat menjadi raja ialah harus mempunyai istri, sedangkan Prabu Banyak Catra belum mempunyai istri. Akhirnya Prabu Banyak Catra pergi ke daerah yang bernama Pasir Luhur. Ia menyamar menjadi seorang rakyat jelata yang menyamar menjadi Kamandaka. Ia jatuh cinta kepada putri dari Adipati Kandada, yaitu yang bernama Dewi Ciptarasa. Mereka sering bercengkrama berdua dan kemudian dipergoki oleh kakak dari Dewi Ciptarasa. Kemudian kakak dari Dewi Ciptarasa ini melaporkan kepada Kandada. Kandada tidak terima karena rakyat jelata sudah berani bercengkrama dengan putri dari seorang adipati. Kandada menyuruh prajuritnya untuk melakukan penangkapan terhadap Kamandaka. Kamandaka kabur ke sebuah gua yang dikelilingi oleh sungai. Prajurit kemudian melihat suatu usus dari seekor hewan yang dikiranya itu usus dari Kamandaka. Akhirnya prajurit melaporkan kepada Kandada bahwa Kamandaka sudah mati. Kemudian Prabu Siliwangi khawatir mengapa Prabu Banyak Catra belum pulang juga ke Pajajaran. Kemudian Prabu Siliwangi menyuruh adiknya dari Prabu Banyak Catra untuk menyusul adiknya tersebut yang bernama Prabu Banyak Ngampar. Prabu Banyak Ngampar ini menyamar menjadi seorang Raden Silihwarni. Raden Silihwarni kemudian mendengar adanya sayembara, yaitu yang diadakan oleh Adipati Kandada. Kandada sudah mendengar berita bahwa Kamandaka masih hidup. Kandada menyadakan sayembara untuk menemukan Kamandaka. Kemudian Kamandaka itu menyamar menjadi seorang penyabung ayam di daerah Pasir Luhur. Kemudian Raden Silihwarni ini melakukan sabung ayam untuk bertarung melawan Kamandaka. Namun ayam yang dimiliki oleh Raden Silihwarni ini diletakkan racun di ayamnya. Kemudian ayamnya milik Raden Silihwarni itu terbang dan melukai lambung Kamandaka. Kemudian Raden Silihwarni dan Kamandaka bertarung hebat. Kemudian Kamandaka mengeluarkan keris yang hanya dimiliki oleh kerajaan Pajajaran. Kemudian Raden Silihwarni menyadari bahwa Kamandaka itu merupakan kakaknya yang bernama Prabu Banyak Catra. Akhirnya mereka tidak jadi melanjutkan pertarungan, melainkan mereka pulang ke Pajajaran. Sesampainya di Pajajaran, ternyata tidak hanya Prabu Banyak Catra yang akan dijadikan raja, melainkan ada juga anak dari istri kedua Prabu Siliwangi yang bernama Raden Banyak Blabur. Kemudian Prabu Siliwangi itu mengadakan sayembara. Barang siapa yang dapat menemukan 40 putri kembar, maka ia akan dijadikan raja. Kemudian Prabu Banyak Blabur itu pergi ke arah barat, dan kemudian Prabu Banyak Catra pergi ke arah timur, yaitu Pasir Luhur. Pasir Luhur itu dijadikannya tempat ia untuk bersemedi selama 40 hari.
Selama 40 hari ia mendapatkan sebuah baju, yaitu baju ajaib, di mana ketika ia menggunakan baju ajaib tersebut, ia akan berubah menjadi lutung kasarung. Pada saat ia berubah menjadi lutung kasarung, ia mendekati lagi Dewi Ciptarasa. Dewi Ciptarasa juga menyukai lutung kasarung. Kemudian Dewi Ciptarasa dilamar oleh seorang raden yang bernama Raden Pulebahas. Akhirnya Dewi Ciptarasa dengan berat hati menyetujui lamaran Raden Pulebahas dengan syarat Raden Pulebahas tidak boleh menyakiti lutung kasarung kapanpun itu. Kemudian pada saat pernikahan Raden Pulebahas diserang oleh lutung kasarung sampai mati. Kemudian lutung kasarung membuka bajunya dan Dewi Ciptarasa menemukan bahwa itu adalah Kamandaka. Akhirnya Kamandaka dan Dewi Ciptarasa menikah. Dan akhirnya Kamandaka alias Prabu Banyakcatra diangkat tahta oleh Prabu Siliwangi. Sekian dongeng dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.